Untuk acara yang selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau yaitu Gus Humam, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wassalah wa ala alihi wa ashabihil mujahidin linaili sa'adati wan najah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus dumateng Sohibul hajat Bapak Saripin beserta keluarga, rombongan dari besan Bapak Muhammad Katiran beserta keluarga, dan yang berbahagia Mas Ari Budiono dengan Mbak Eka Nur Afiyah. Ini Mbak Eka Nur Afiyah Hayati ini termasuk dari salah satu murid saya yang pernah saya ulang ngaji waktu di pondok. Jadi Mbak Via ini juga seorang santri dulunya. Makanya mau nggak mau ya saya diminta sama keluarganya untuk ngomong di sini. Yang kami muliakan kakak kami Mas Iqlil dan Kiai dari Keluang, Kiai Asad Hadi Broto, Bapak Kades, Bapak Sidarto, dan Bapak anggota Dewan Bapak Edi Pramono yang kami hormati, dan para hadirin wal hadirat yang alhamdulillah pada hari ini bisa berkumpul di sini dan insya Allah sudah pada lapar semua. Iktifaan waktu soron, karena ini sudah siang banget, jadi enggak banyak yang saya sampaikan, mungkin hanya 1-2 saja dawuh-dawuh para ulama, para guru-guru saya tentang pernikahan yang ditujukannya saya khususkan kepada Mbak Afia dan Mas Ari, tapi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ikut mendengarkan juga ya monggo ya, tapi yang paling utama untuk pengantin yang pada hari ini paling ganteng dan paling cantik ya. Besok nggak tahu masih ganteng apa cantik nggak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jadi pada hari ini Bapak Saripin mengundang kita semua untuk menyaksikan pernikahan putrinya yang pertama ya, dengan harapan ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah dengan mawaddah warahmah ya, karena tujuan dari diundangnya itu ya cuman itu saja ya. Jadi acara pada acara pada hari ini ialah walimah, walimatul urs. Walimah itu pada intinya adalah makan-makan. Jadi ya sudah, nggak perlu lama-lama. Cuman yang pertama yang ingin saya sampaikan khusus untuk pengantin, bahwa yang namanya menikah itu adalah amal ibadah yang terpanjang. Jadi mulai hari ini Mas Ari dan Mbak Afiyah ini telah menjadi sepasang suami istri, dan kedepannya sampai mati insya Allah, bahkan mudah-mudahan bisa sampai surganya, jangan sampai mati saja
Ya, jadi yang terpisah cukup jasadnya saja, tapi ruhnya disatukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi ada syaratnya, yaitu apa? Ibadah yang benar itu kalau ibadah didasari dengan ilmu. Salah satu makolahnya Syekh Ibnu Ruslan mengatakan bahwa wa kullu man biduni ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya itu akan ditolak dan tidak diterima. Jadi mulai hari ini Mbak Afia dan Mas Ari ini akan melaksanakan ibadah yang terpanjang. Semuanya bernilai ibadah. Tidurnya ya ibadah, makannya ya ibadah, memandangnya pun ibadah, saling pandang-pandangannya pun ibadah. Ini gandengan tangan gak ini? Gandengan gak apa-apa, monggo, ibadah. Jadi gandengannya itu ibadah, bertemunya kulitnya sampean dengan Mbak Afia itu udah ibadah. Jadi selama nempel itu ya, diantaranya lagi ada yang mengatakan bahwa itu bisa mengurangi dosa, melebur dosa. Jadi monggo gandengan enggak apa-apa, nggak usah pedulikan yang melihat, biar yang jomblo kepengen ya, kecuali saya enggak ya. Karena ini permintaan dari Mas Pin ini ya, Masya Allah, saya sendiri aja belum pernah kok disuruh ngomongin orang yang menikah ya. Alhamdulillah selama 28 tahun saya hidup, saya masih sendiri saja ya. Bukan Nora Pahyu ya, tapi sedang dispesialkan oleh Gusti Allah ya. Jadi kembali lagi bahwa yang namanya menikah itu adalah amal ibadah yang terpanjang. Jadi biar ibadahnya itu tidak sia-sia, maka harus didasari dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu ya segalanya, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat ya, biar ibadahnya itu berkualitas. Terlebih lagi bagi Mbak Afia sebagai perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu, yang mana ibu itu merupakan sekolah yang pertama bagi anaknya, maka harus memiliki keilmuan yang mumpuni, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat ya. Kalau mengaji itu insya Allah Mbak Afia ini sudah hatam Quran toh waktu di pondoknya, sudah ya. Nanti bisa mengajarkan tuh anaknya. Begitupun ilmu tentang akhlak ya. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini yang paling utama itu adalah akhlaknya. Makanya banyak yang menggembur-gembur itu kan al-ilmu al-adabu fauqal ilmi, tapi tetap untuk mendapatkan adab itu ya harus dengan ilmu. Maka dari itu untuk Mbak Afia ini supaya nanti menjadi ibu yang berkualitas, maka harus harus memiliki ilmu. Sebagaimana makalah orang Arab itu ada yang mengatakan bahwa fahidnul ummi madrasatun tasallamat bitarbiyatil banini wal banat, fa kaifa nazunnu bil abna'il khairat idza nasha'u bihidnil jahilat. Jadi kecerdasannya seorang ibu itu menyelamatkan putra-putrinya dari segala keburukan, baik di dunia pun di akhirat ataupun di akhirat. Sebab kalau ibunya nggak berilmu, tidak punya kemampuan, tidak punya pengetahuan, bagaimana bisa melahirkan anak yang cerdas? Fa kaifa nazunnu bi abna'il khairat idza nasya'u bihidnil jahilat. Maka harus dengan ilmu ya. Kembali lagi awal tadi saya bilang bahwa yang namanya menikah itu ibadah yang terpanjang. Maka jangan lupa segala yang nanti kamu lakukan itu diniati untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Nah, ibadahnya ya harus dengan menggunakan ilmu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk yang pertama dawuh guru saya yang ingin saya sampaikan itu dawuhnya Mbah Mun, ialah
beliau dawuh bahwa kalau menikah nanti perbanyaklah maharnya. Jadi tadi berapa? 500 juta. 500.000. Ya. Perbanyak maharnya. Kenapa? Karena yang namanya mahar itu merupakan sumber rezeki yang paling halal. Ya. Jadi nanti 500.000 itu kan mahar sekarang sudah punya Mbak Via. Ya. Tapi nanti setelah acara ini sampean minta izin sama Mbak Via ini. Digunakan untuk apa? Untuk modal utama dalam bekerja sampean. Nah, kata Mbah Mun itu yang namanya mahar itu kalau dijadikan sebagai modal usaha, nanti usahanya akan sukses dan barokah. Makanya jangan dibuat untuk apa-apa. Silakan maharnya nanti dipakai untuk modal usahanya. Jadi monggo 500.000 bisa digunakan untuk apa? Ya monggo terserah sampean. Ya, jangan digunakan untuk yang lain, tapi yang paling utama digunakan untuk modal usaha biar usaha ke depan mendapatkan usaha yang sukses dan barokah. Tuh. Kemudian dawuh yang kedua itu dawuhnya Gusmus. Ya. Beliau mengatakan bahwa ketika kamu menikah maka niatkanlah untuk ibadah. Nah tadi Mas Ari niatnya apa tadi? Ibadah. Wah, ibadah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya istiqomah niatnya ibadah, semuanya ibadah, cari nafkah ya ibadah, membahagiakan istri juga ibadah. Begitupun Mbak Vianya juga niatnya apa tadi? Ibadah juga ya. Jadi mudah-mudahan selamanya niat ibadah, meladeni Mas Arinya juga ibadah, bahkan mencium tangannya Mas Ari bagi Mbak Via ini itu pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu yang hitam. Jadi mencium tangannya Mas Ari, ya Mbak Via, itu pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad adanya di Mekah. Nggak harus datang ke Mekah. Ya kamu tinggal mencium tangan suami kamu saja sudah mendapatkan pahala seperti itu. Apalagi kalau seumpama kalau tangannya juga seperti Hajar Aswad, seumpama. Ya itu. Jadi diniati untuk ibadah. Biar apa? Biar nanti kebersamaan kamu dengan suami kamu bukan hanya di dunia saja, tapi bisa sampai di akhiratnya. Nah itu ketika di dunianya pun nanti akan mendapatkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah itu berasal dari kata sakanun, masdar, yang artinya itu tempat. Ada juga yang mengatakan sakinah itu ketenangan. Jadi menjadi keluarga yang tenang, tempat kembalinya ya, keluarganya yang menenangkan dalam hatinya. Itu bagaimana cara mendapatkan sakinah itu? Sakinah itu merupakan amrun wahbiyun ya, suatu perkara yang khusus, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu, yang mengetahui siapa yang pantas mendapatkan keluarga yang sakinah. Nah, cuman diberikan kisi-kisi, kalau mau mendapatkan keluarga yang sakinah ya harus ada mawaddah dan rahmahnya itu. Mawaddah itu saling mencintai, saling mengerti, menerima ya. Jadi setelah ini mungkin masa-masa sebelum menikah sampean itu taunya yang seneng-senengnya aja ya. Nanti setelah menikah barangkali orang hidup kan nggak senang terus, pasti ada apa namanya sedihnya juga. Nah itu sampean harus sabar dan harus menerima. Untuk apa? Untuk mendapatkan mawaddah. Karena mawaddah itu sesuatu yang perlu diusahakan, sesuatu yang perlu diupayakan. Nanti setelah mawaddah itu didapatkan, nanti Gusti Allah akan memberikan rahmah. Rahmah itu apa? Menyayangi ya, kasih sayang. Mawaddah saling mencintai, rahmah saling menyayangi. Kalau sudah saling menyayangi, itu ya semuanya isinya ya sayang terus gitu. Nah ya, jadi
niat ibadah biar mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, kemudian mendapatkan rahmah dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia tapi juga di akhiratnya. Itu. Kemudian diantara dawuhnya Gus Mus lagi, ya. Jadi Mas Ari dengan Mbak Via ini pokoknya harus saling menghargai, harus saling mencintai, tapi jangan terlalu berlebihan, ya. Karena tidak baik dalam mencintai yang berlebihan, itu tidak baik. Yang paling bagus adalah cinta yang istiqomah, ya. Cinta yang istiqomah. Sebab apa? Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya suatu perkara adalah pertengahannya itu. Tidak terlalu cinta juga tidak cinta, tidak, ya. Jadi yang sedang-sedang saja. Ingat bahwa kalian berdua itu hanya sebatas manusia, bukan malaikat juga bukan setan. Malaikat selalu benar, tidak ada salah. Setan selalu salah, tidak ada benarnya. Tapi kalau manusia itu kadang salah, kadang benar. Makanya saling menghargai, saling menerima. Bagi Mbak Via ini harus memegang dalil dalam Al-Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang laki-laki itu di atas perempuan, pokoknya harus menghormati perempuan tuh. Nah, bagi Mas Arinya juga bukan berarti kamu nuntut untuk dihormati saja. Ya, kamu pun harus menghormati istri kamu dengan berpegangan dalil ma akraman nisaa illal karimu. Tidak ada seorang manusia yang bisa menghormati wanita, hanya seorang lelaki yang mulia. Jadi ketika kamu menghormati istri kamu itu bukan berarti kamu menjatuhkan harga diri kamu, justru itu mengangkat harga diri kamu sebagai seorang laki-laki. Nah, itu dawuh dari guru-guru saya, ya, dari Mbah Mun, dari Sarang dan juga Gus Mus. Mungkin nggak usah banyak-banyak ya, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Pokoknya mudah-mudahan Mas Ari dan Mbak Via ini dijadikan sebagai keluarga yang sakinah dengan dasar mawaddah dan rahmah. Bapak Ibu, sudah lapar semua mungkin ya, atau sudah ada yang puasa hari ini itu kan bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah, tapi kalau di Arab itu sudah tanggal 9, sudah hari Arafah, ya. Jadi disunahkan untuk tanggal 8 dan tanggal 9 untuk berpuasa. Cuman ya nanti Mas Pinnya udah menyediakan makanan kok nggak dimakan. Jadi untuk hari ini nggak usah puasa dulu, besok baru berpuasa, ya. Besok puasa Arafah namanya, ya. Karena apa? Di antara ada keterangan yang menjelaskan, hadis yang menjelaskan bahwa afdalul ayyami yaumu arafata, sebaik-baiknya hari adalah hari Arafah. Orang yang berpuasa di hari Arafah itu akan diampuni dosanya yang sudah lewat dan yang akan dilakukan itu akan diampuni dosa-dosanya. Jadi monggo besok yang berkenan ya berpuasa, kalau hari ini habiskan dulu makanannya, jangan sampai tersisa, ya. Tapi kalau wadahnya nggak usah, ya. Nanti wadah-wadahnya pula dimasukkan tas. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan lagi mudah-mudahan Mas Ari dan Mbak Via itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan disatukan oleh Gusti Allah dari dunia hingga akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doanya nanti tamu dari jauh saja, beliau Kiai Asad Hadi Broto, monggo dipersilahkan untuk membacakan doanya. Kami ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah, amin. Bersambung acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan diimami oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Asad, kepada beliau kami haturkan.
برضا إله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفاتحة على نية إن الله يجعل هذا الزواج زواجا مباركا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين من العالمين حمد في نعمك في مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك واسماء الفوز بالجنه والنجاه من النار ورحمه السبب. اللهم انا نسالك العافيه من كل بليه ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا الله ببركة دعاء جميع من حضر في هذه المجلس بارك لهما في زواجهما بارك لهما في كسبهما بارك لهما في أولادهما ونسلهما بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah amin. Bersambung acara yang selanjutnya yaitu penutup. Demikianlah acara demi acara pada siang hari ini. Saya selaku pemandu acara dari awal hingga akhir mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.